Tim SAR berhasil temukan lansia hilang di hutan. Lapas perempuan kelas 2B Jambi gelar razia. Menikmati kopi bernuansa pedesaan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suci Nisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara Tim SAR gabungan dari Possar Bungo, BPBD, TNI, dan dibantu masyarakat setempat melakukan pencarian seorang lansia yang hilang di dalam hutan sejak Minggu malam. Pencarian dibagi dalam 3 sektor dengan metode SAR dan bantuan drone untuk memetakan area hutan yang luas. Tim SAR gabungan dari Possar Bungo, BPBD, TNI dibantu masyarakat setempat melakukan pencarian Muin, seorang lansia yang hilang di dalam hutan sejak Minggu malam. Pencarian dibagi dalam 3 sektor dengan metode SAR dan bantuan drone untuk memetakan area hutan yang luas. Korban merupakan warga desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Korban ditemukan pada Senin 13 Oktober oleh warga sekitar dengan jarak 1 km dari lokasi awal pencarian. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemas dan kedinginan, kemudian segera dievakuasi oleh tim gabungan. Kepala Kantor SAR Jambi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi tersebut. Operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi ditutup setelah korban ditemukan dalam keadaan selamat. Seluruh personil yang terlibat telah kembali ke markas masing-masing. Senin 13 Oktober 2025, korban atas nama Abdul Muhin, usia 78 tahun, telah berhasil ditemukan oleh tim tergabungan pada pukul 06.28 WIB. Korban ditemukan kurang lebih 2 km ke arah selatan dari LKP. Korban ditemukan dalam keadaan selamat. Untuk selanjutnya, korban sudah kita serahkan ke rumah keluarga untuk penanganan lebih lanjut. Dan unsur yang terlibat telah kembali ke masing-masing. Dengan berakhirnya operasi ini, Basarnas Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memberikan respon cepat dan kolaboratif dalam setiap kondisi yang membahayakan manusia di wilayah Jambi dan sekitarnya. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Badan Gizi Nasional meminta kepada seluruh SPPG di Bengkulu agar menerapkan SOP yang berlaku guna mencegah kejadian keracunan terulang. Hal ini disampaikan saat BGN mengumpulkan seluruh karyawan SPPG yang ada di Bengkulu. Badan Gizi Nasional meminta kepada seluruh SPPG di Bengkulu agar menerapkan SOP yang berlaku guna mencegah kejadian keracunan terulang. Hal ini disampaikan saat BGN mengumpulkan seluruh karyawan SPPG yang ada di Bengkulu. Maraknya kasus keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di Bengkulu dikumpulkan. Sebanyak 3.600 karyawan atau penjamah makanan yang bekerja di 75 SPPG di Bengkulu diberikan bimbingan teknis oleh Badan Gizi Nasional dengan berbagai narsum dari BPOM, Persagi, Dinas Kesehatan, DLH hingga Dinas Pendidikan. BIMTEK ini diberikan guna mengingatkan seluruh penjamah makanan agar dapat menerapkan SOP dari BGN, mulai dari pemilihan menu, penyajian makanan hingga didistribusikan ke sekolah. Dari data BGN, rata-rata peristiwa keracunan akibat santapan MBG terjadi karena banyaknya SPPG yang tak menerapkan SOP. Penekanan yang diberikan kepada para penjamah makan yaitu salah satunya adalah tata kelola SPPG sehingga para penjamah makan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan deskripsi atau job description-nya. Sebelumnya kasus keracunan MBG sempat terjadi di Kabupaten Lebong, Bengkulu yang menyebabkan ratusan pelajar dilarikan ke rumah sakit.
Pasca peristiwa tersebut, dapur SPPG langsung ditutup oleh pemerintah. Bayazil Araihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, Saudara, SPPG di Kelurahan Muara II, Kecamatan Kampung Melayu, Bengkulu meniadakan menu mie dan olahan daging meski banyak permintaan dari para pelajar. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi, mengingat kebanyakan kasus keracunan berasal dari beberapa menu tersebut. SPPG di Kelurahan Muara II, Kecamatan Kampung Melayu, Bengkulu meniadakan menu mie dan olahan daging meski banyak permintaan dari para pelajar. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan terjadi, mengingat kebanyakan kasus keracunan berasal dari beberapa menu tersebut. Sejak awal berdiri, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kelurahan Muara II, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ini belum sama sekali menyajikan mie hingga olahan daging seperti bakso dan sosis dalam menu mereka. Meski menu tersebut seringkali menjadi menu yang diminta oleh penerima program makan bergizi gratis, pihak SPPG setempat tak mau mengambil resiko yang ditakutkan berdampak pada kesehatan anak. Hal ini dilakukan karena pihak dapur belum menemukan supplier mie hingga olahan daging yang benar-benar menyajikan kandungan gizi dalam bahan tersebut. Terlebih kasus keracunan terbanyak berasal dari 2 menu olahan tersebut. Dari itu lebih kepada bagaimana cara memilih bahan-bahannya. Kalau untuk kami sendiri saat ini mungkin belum menggunakan ini karena saat ini memang ada beberapa kejadian yang kami hindari seperti KL itu terjadi di mie. Jadi mie ini sendiri yang ditakutkan kalau tidak tepat mencari supplier memang ada kandungan-kandungan yang ditakutkan terkandung di dalamnya Pak. Jadi untuk saat ini dapur kami belum menggunakan mie. Setiap harinya, SPPG ini menyediakan 3.011 porsi untuk 3 sekolah yang tak jauh dari dapur tersebut. Guna mencegah kebosanan anak dalam mengkonsumsi, pihak SPPG selalu mengganti menu MBG dengan variasi berbeda setiap harinya. Bayazil Araihan, Kompas TV, Bengkulu. Makanan lokal khas Bengkulu seperti rebung hingga pendap diupayakan untuk masuk dalam menu makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Saat ini, ahli gizi tengah mengkaji nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut sebelum nantinya dijadikan variasi dari salah satu menu MBG. Makanan lokal khas Bengkulu seperti rebung hingga pendap diupayakan untuk masuk dalam menu makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Saat ini ahli gizi tengah mengkaji nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut sebelum nantinya dijadikan variasi dari salah satu menu MBG. Rebung yang merupakan makanan dari tunas bambu muda hingga pendap bercita rasa pedas gurih. Saat ini tengah diupayakan untuk masuk dalam menu tambahan pada makan bergizi gratis bagi anak sekolah di Bengkulu. Saat ini ahli gizi tengah melakukan pengajian mengenai kandungan gizi yang ada dalam 2 makanan tersebut, agar nantinya jika sudah diterapkan, selain memberikan cita rasa khas lokal, juga memberikan nilai gizi yang baik bagi penerima MBG. Tidak hanya makanan olahan lokal, menu yang berasal dari wilayah pesisir Bengkulu juga akan menjadi olahan variasi menu MBG, mengingat Bengkulu dikenal dengan hasil laut yang cukup tinggi. Ya, di wilayah itu, contohnya nih di daerah-daerah yang susah ikan kan mereka nggak mungkin menyajikan. Ya benar. Seperti pangan lokal tuh Mbak, kan ada pangan lokal dimasukkan ke Itu lagi diupayakan karena kita kan ngecek juga nilai gizinya berapa. Kemarin yang masukkan di Kepahyang itu ya, apa sih namanya? Lemah. Ya itu kan saya. Pendap maksudnya. Ya kita komunikasikan dulu sama ahli gizi itu nilai gizinya berapa aja sampai nanti kita kasih yang enak ternyata tidak bergizi. Tentunya selain memberikan gizi, pemberian variasi olahan lokal juga bentuk mengenalkan makanan khas daerah kepada anak-anak penerima MBG. Bayazil Araihan, Kompas TV, Bengkulu. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 15 unit rumah warga di kawasan Widuri, Kecamatan Palima, Kota Baru, Kota Jambi terdampak pembangunan kolam retensi untuk penanganan banjir. Pemerintah Kota Jambi menyiapkan skema ganti untung bagi warga yang terdampak. 15 unit rumah warga di kawasan Widuri, Kecamatan Palima, Kota Baru, Kota Jambi terdampak pembangunan kolam retensi untuk penanganan banjir. Pemerintah Kota Jambi menyiapkan skema ganti untung bagi warga yang terdampak. Pemerintah Kota Jambi mulai melakukan pengukuran lahan yang akan dijadikan kolam retensi penanganan banjir di kawasan Widuri, Kecamatan Palima, Kota Baru, Kota Jambi dengan luasan lahan mencapai 9 hektar. Dari hasil tinjauan, Wali Kota Jambi menyebutkan ada 51 bidang tanah sertifikat yang terdampak pembangunan. 15 diantaranya merupakan bangunan rumah warga. Sementara sisanya lahan kosong, yang dimana lokasi merupakan kawasan rawan banjir.
Proses pengukuran ini akan dilanjutkan hingga tahap penggalian yang ditargetkan akan dimulai pada November mendatang, sehingga risiko banjir Kota Jambi dapat diatasi permanen. Ini memulai proses pengukuran bagi masyarakat yang terdampak untuk pembuatan kolam retensi penanganan banjir di sistem Asam yang luasnya kurang lebih 9 hektar. Alhamdulillah hari ini sudah mulai perdana, saya launching proses pengukurannya dan kepada Pak RT, tokoh masyarakat, warga yang terdampak alhamdulillah sangat mendukung supaya semua program yang kita lakukan ini mampu menanggulangi sistem asam yang padat penduduk ini yang setiap musim penghujan banjir. Mudah-mudahan program ini program yang mulia, semua kita diberi kelancaran prosesnya. Target saya di bulan November sudah harus groundbreaking untuk memulai proses penggalian dan saya minta pengerjaannya harus cepat. Karena kita tahu mulai Februari dan seterusnya itu biasanya sudah mulai penghujan dan resiko banjir di situ. Sementara itu, warga yang rumahnya terdampak pembuatan kolam retensi mengaku siap mendukung program pemerintah dalam menuntaskan banjir. Namun harus ada ganti untung sesuai dengan kondisi bangunan rumah yang saat ini. Kami silakan, nanti sesuai ini, cocok itu. Harus cocok dulu. Iya. Kalau ini semuanya atau gimana Pak kalau sementara? Bangunan semuanya Pak, kalau tanah belum tahu. Kalau bangunan ini aja rumah ini, rumah tulang nggak? Rumah tulang nggak? Kalau kita menuntut ganti ruginya berapa kira-kira? Sesuai aja Pak. Sesuai aja. Sesuai kita untuk bangun rumah seperti ini lagi gitu. Pak, kalau kita tinggal sini sudah berapa lama Pak? Dari 2002 Pak. 2012. Pak pernah banjir nggak Pak? Sekali. Sekali. Tahun berapa ya? Besar. 2020. 2020. Kalau yang bawah itu tengah terus kita tinggal. Oke. Artinya kita tidak masalah yang ini di. Nggak masalah. Yang penting kami ini warga nggak masalah. Pembangunan kolam retensi menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Jambi dalam upaya mengurangi banjir. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutkan setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain, Lapas Perempuan kelas 2B Jambi gelar razia. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.